Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kembali membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, part kedua. Karena di video sebelumnya kita sudah membahas dengan judul yang sama, tapi bagian pertamanya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang 2 poin, yakni tentang permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW, dan bagian kedua atau poin yang kedua adalah tentang prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Makkah. Nah, di video kali ini kita akan membahas poin ketiga tentang respon masyarakat Makkah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Bisa kita lihat pada bagan ini adalah respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad. Sehingga dapat kita pahami di sini, saat itu kafir Quraisy tidak senang akan kehadiran Islam. Sehingga tokoh-tokoh masyarakat kafir Quraisy tersebut menyebarkan isu tentang agama Islam. Sehingga juga dari isu-isu tersebut menimbulkan fitnah akan adanya agama Islam. Ya, ini merupakan respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad. Nah, lalu apabila kita jabarkan lagi dari bagan yang sebelumnya tadi, dapat kita pahami respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Umumnya mereka tidak senang terhadap kehadiran agama Islam. Para tokoh masyarakat banyak menyebarkan isu sehingga masyarakat terpengaruh terhadap isu-isu tersebut. Salah satu tokoh masyarakat yang juga merupakan paman Nabi yang selalu menghalangi dakwah Rasulullah adalah Abu Lahab. Rasulullah banyak mendapatkan tekanan dan ancaman yang menginginkan beliau untuk menghentikan dakwah Islam di kota Mekah. Dari sini pelajaran penting yang dapat kita ambil bahwa apapun resiko yang dihadapi dalam berjuang menegakkan kebenaran dan nilai-nilai Islam harus dihadapi dengan keteguhan jiwa, kesabaran, dan tawakal. Dan dalam mencapaikan ajaran Islam, hendaklah selalu dengan cara-cara yang baik seperti Rasulullah SAW pada zaman dahulu mengajarkan agama Islam dengan cara-cara yang baik, qudwah hasanah, agar tujuan yang diinginkan dapat berhasil dengan baik juga, karena kita menggunakan cara baik tadi ya, sehingga apapun yang kita capai dapat. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang beberapa faktor kafir Quraisy menolak ajaran Islam. Yang pertama adalah ketakutan kehilangan kekuasaan. Jadi para kafir Quraisy itu takut kalau kekuasaan mereka, kekuatan mereka diambil oleh orang-orang Islam, sehingga mereka menolak ajaran Islam. Kemudian faktor yang kedua adalah hilangnya status sosial. Mereka juga takut tersaingi status sosial mereka sebagai kafir Quraisy yang punya kekuatan, punya power saat itu di kota Makkah. Nah, mereka takut, mereka khawatir seandainya ada ajaran Islam banyak dianut oleh orang lain, maka status sosial mereka akan hilang. Nah, yang ketiga adalah hilangnya perdagangan patung. Kita tahu bahwasanya kafir Quraisy saat itu menyembah berhala atau patung-patung yang mereka jadikan berhala, sehingga patung-patung tersebut menjadi barang yang dicari orang-orang Mekah saat itu. Jadilah barang-barang tersebut, patung-patung itu diperjualbelikan. Nah, otomatis apabila ajaran Islam banyak dianut, tidak banyak lagi yang menyembah patung-patung, sehingga perdagangan patung pun akan hilang. Itu juga merupakan salah satu faktor kenapa kafir Quraisy menolak ajaran Islam. Kita masuk di poin keempat tentang tantangan dan rintangan dalam berdakwah di Mekah. Ya, kalau poin yang ketiga tadi terkait
respon. Kalau ini kita terkait tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di kota Makkah. Bisa kita lihat di sini ada 8 poin yang menjadi tantangan dan rintangan ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah. Yang pertama adalah adanya penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah. Yang kedua, bagian B, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah. Jadi bukan hanya Rasulullah yang diancam, dihina, dan disiksa, tapi pengikut-pengikut Rasulullah yang menerima ajaran Islam juga mendapatkan penghinaan, ancaman, dan siksaan. Kemudian yang ketiga atau bagian C, adanya bujukan, harta, kedudukan, dan wanita. Jadi Rasulullah saat itu ditawari dengan diberikannya jabatan tertentu sehingga beliau mendapatkan harta, mendudukan kedudukan, dan juga Rasulullah ditawarkan wanita-wanita yang cantik-cantik. Nah, tapi dengan syarat mereka tidak boleh, atau Rasulullah dan pengikutnya tidak boleh mengajarkan ajaran Islam lagi. Yang bagian D, membujuk Nabi bertukar sesembahan. Nah, jadi mereka saking sangat inginnya menghentikan dakwah Islam, mereka menawarkan untuk bertukar sesembahan. Umat Islam yang mengikuti ajaran Rasulullah diminta untuk menyembah berhala, dan mereka yang menyembah berhala berjanji akan mengikuti ajaran Rasulullah untuk menyembah Allah, tapi hanya sebagai atau sebatas bertukar sesembahan saja, bukan sesuatu yang diyakini di dalam hati. Bagian kelima atau poin E, membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini seperti kita ketahui bahwa beliau adalah paman Rasulullah yang mengasuh Rasulullah, namun beliau masih belum menganut ajaran Islam. Nah, sehingga paman Rasulullah, Abu Thalib ini, yang digunakan kafir Quraisy untuk bisa membujuk Rasulullah menghentikan dakwah, dan Abu Thalib ini juga diprovokasi agar menasihati atau menghentikan dakwah Rasulullah, dakwah untuk mengajarkan ajaran Islam. Bagian F, menghasut masyarakat Mekah. Nah, ini juga tantangan Rasulullah yang harus beliau hadapi ya beserta pengikutnya. Jadi masyarakat Mekah tuh banyak yang dihasut untuk tidak menerima ajaran Islam, sehingga semakin sulit untuk mengajarkan ajaran Islam pada masyarakat Mekah saat itu. Poin yang G, pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Para pengikut Rasulullah atau di Bani Hashim dan Bani Muthalib ini banyak yang mengikuti ajaran Rasulullah, sehingga diasingkan dan diboikot oleh para kafir Quraisy. Poin terakhir, poin ke-8, tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh Rasulullah adalah para kafir Quraisy itu mempengaruhi pimpinan negara tetangga untuk menolak Islam. Jadi bukan hanya pimpinan yang ada di Mekah saja, tapi negara-negara tetangga lain di sekitar Mekah juga dipengaruhi agar tidak menerima ajaran Islam. Ya, itu luar biasa sekali tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah. Yang kelima adalah modal kesuksesan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau sebelumnya tadi dengan tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah, di poin kelima ini adalah apa sih kunci atau modal dari suksesnya dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Bisa kita lihat di sini, ini merupakan sikap yang dimiliki oleh Rasulullah sehingga dakwah beliau di kota Mekah itu bisa berhasil. Yang pertama adalah sabar. Jelas kesabaran sangat diperlukan. Setelah beliau menerima hinaan, cacian, ancaman, dan lain sebagainya, tetap bersabar dengan satu tujuan untuk mengajarkan ajaran Islam. Yang berikutnya ada
dan ulet, ya, pantang menyerah Rasulullah ini. Jadi beliau tetap gigih, tetap ulet, melakukan dengan tekun untuk terus mengajarkan ajaran Islam apapun yang terjadi saat itu. Ya, yang berikutnya ada juga akidah benar dan kuat. Jadi karena keyakinan beliau tentang ajaran Islam sangat didukung dengan akidah yang benar dan kuat, sehingga tidak mudah tergoyahkan walaupun ditawarkan harta, kedudukan, dan wanita. Beliau tetap kuat untuk mengajarkan ajaran. Yang berikutnya adalah akhlak terpuji. Ini merupakan salah satu modal yang dimiliki oleh Rasulullah juga. Akhlak terpuji yang dimiliki oleh beliau sebagai uswatun hasanah, banyak yang mencontoh beliau sehingga banyak yang tertarik dengan ajaran Islam, ya, karena akhlak yang terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah. Kemudian ada menjauhi kemungkaran. Nah, dengan akhlak terpuji tadi otomatis segala kemungkaran harus dijauhi, ya. Dan yang terakhir yang menjadi modal atau kekuatan atau kunci dari keberhasilan Rasulullah berdakwah di kota Mekah adalah Islam itu mengajarkan kesetaraan derajat. Yang ini yang selama ini tidak diajarkan atau tidak dianut oleh para kafir Quraisy. Sehingga karena di Islam sangat mengagungkan atau mengutamakan kesetaraan derajat, banyak orang-orang kafir Quraisy yang ingin atau yang menerima ajaran Islam. Sifat-sifat atau sikap-sikap ini maka kita bisa mencontoh juga dalam kehidupan kita sehari-hari agar apa yang kita cita-citakan dapat berhasil seperti dakwah Rasulullah di kota. Setelah tadi pembahasan kita di video kali ini, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.